Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini, firman Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan amanat Nas GKE yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Iya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubu-kubumu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam perjumpaan kita di hari Minggu yang indah ini, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, dan dengan penuh sukacita melalui peribadahan yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, firman Tuhan berbicara kepada kita, dan senantiasa kita dimampukan untuk mengambil hikmah, bahkan melakukannya dengan segera di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Yehezkiel tadi, bahwasanya memang Yesus membawa berita
berisi pengharapan atas semua hal-hal buruk yang senantiasa ditimpakan di dalam kehidupan bangsa Israel, atas semua hal-hal buruk yang mungkin saja telah dan sedang terjadi di dunia ini, yang sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini menuju pada berita selamat itu sendiri. Dan nampaknya memang kita melihat bahwasanya di dalam firman Tuhan di kitab Yehezkiel ini, Yehezkiel pun memilih untuk senantiasa meredup di dalam pengharapan. Bahkan di tengah redupnya pengharapan itu membawa dirinya ke dalam kondisi putus asa. Kenapa putus asa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan? Bahwasanya di sini Alkitab menceritakan bagaimana bangsa Israel itu berada dalam masa-masa pembuangan, bahkan mereka baru saja pulang dari masa-masa pembuangan, namun mereka pun harus kembali lagi untuk tinggal dalam masa-masa pembuangan, untuk mengalami masa-masa pembuangan itu sendiri karena dosa-dosa pelanggaran yang masih saja melekat mereka lakukan. Hal ini juga bisa kita rasakan. Kenapa saya katakan bahwasanya Yehezkiel memilih untuk meredup di dalam harapan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, rasa ini juga sama seperti rasa pedih, yang sangat pedih sekali ketika tahu bahwasanya mungkin diagnosa kesehatan kita jelek, atau kita tidak bisa diubah, ya, tapi tetap diperhadapkan dengan situasi yang senantiasa boleh mengubah kita, yang membangkitkan kita, ya, mempunyai harapan dalam diri kita bahwa kita bisa sembuh secara total. Ya, kita memilih. Nah, Nabi Yehezkiel menyampaikan, ya, nubuatan tentang tulang-tulang yang berserakan sebagai penglihatan atas keadaan Israel yang memang sudah terjadi, bahkan sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, semuanya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan terasa sangat berat. Redup di dalam harapan ataupun tidak ada harapan, ya, di dalam penglihatan tersebut, kecuali firman Tuhan katakan tulang-tulang saja. Bahwa memang dalam gambaran Yesaya ini tulang-tulang itu begitu kering, ya, tanda ditinggalkan dan tiada bersisa, hampir habis lenyap. Nah, tulang kering ini adalah lambang dari hidup yang menderita. Nah, Anda tidak bisa tersenyum ataupun bahagia karenanya. Nah, namun kita melihat firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwasanya di dalam penglihatan Yesaya selanjutnya, tulang-tulang itu kemudian menyatu kembali. Nah, urat dan daging saling menempel. Nah, apa yang rusak total berubah lagi jadi baru. Sehingga senantiasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan bisa kita simpulkan bahwasanya pemulihan terjadi. Nah, kemudian juga Roh Allah memerintahkan dari 4 penjuru mata angin, rohnya turun dan memberi kehidupan bagi tulang itu. Ini semua mengingatkan kita bahwasanya kita ini hanyalah urat dan daging tanpa roh Allah. Nah, penderitaan bisa menghancurkan urat dan daging dalam diri kita, tapi kita tidak akan mampu memusnahkan roh Allah dalam diri kita. Sebab ada sebuah kuasa yang tidak terlihat dan tidak terpikirkan yang terus bekerja di dalam diri kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat terkasih, di hari-hari seperti sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dihantui rasa takut. Banyak faktor yang membuat orang menjadi takut. Keadaan ekonomi yang buruk, nilai mata uang rupiah yang merosot,
Bencana alam terjadi di mana-mana sehingga memang orang menjadi takut terhadap masa depan hidupnya. Nah, kata takut ini berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggapnya akan mendatangkan bencana. Dan misalnya saja dengan isu ancaman virus corona yang juga istilahnya COVID-19 ini yang lagi mewabah hari-hari ini, yang memang tidak lagi hanya memakan korban jiwa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tapi juga sekolah, kantor, nah ibadah di gereja dipindahkan ke rumah-rumah jemaat. Nah, jika ketakutan dibiarkan berlarut-larut sehingga menjadi sangat berlebihan dan menimbulkan fobia, nah, kondisi penyebaran virus corona yang belum ditemukan antivirusnya ini memang berimbas juga pada perekonomian global. Virus yang masih satu keluarga dengan virus penyebab flu, ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, yaitu dari MERS dan juga SARS, ini sangat berbahaya. Nah, meskipun memang negeri kita Indonesia secara geografis letaknya ini jauh dari kota Wuhan, namun mungkin saja kita tetap merasa was-was. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Nah, pertanyaannya, apa kunci agar terbebas dari ketakutan? Apa kunci agar senantiasa kita tidak redup di dalam pengharapan? Nah, alangkah bijaknya bila bertanya kepada siapa kita berlindung, bukan kepada siapa kita harus mengadu, harus bertolak, harus bersembunyi, ya. Alangkah bijaknya bila kita juga bertanya kepada siapa kita berlindung, bukan kepada apa kita berlindung, agar tentu saja kita beroleh keamanan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jawabannya hanya satu, yaitu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di momentum penting dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan dengan waktu yang kita punya? Waktu ini pun tentu saja kita sadari akan berlalu. Karena itu gunakanlah waktu yang masih ada untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sekian hari sampai bulan Maret 2020 telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menggembirakan, ada keberhasilan, kesuksesan, sehat, sakit, tawa, air mata, kelahiran, kematian, tetapi ada juga yang pahit dan tentu saja tidak menyenangkan. Kita meyakini bahwa semua yang telah dijalani bukan karena kemampuan kita, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan. Ingatlah, ada janji Allah yang terbentang bahwa dalam keadaan apapun selalu ada tangan Allah yang kokoh dan kuat yang selalu menyertai dan menolong kita. Kita masih punya waktu untuk selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Nah, tiap harapan kita imani bahwa Tuhan pasti mengabulkan. Nah, yang belum punya rumah, belum punya kendaraan, yang belum dapat jodoh, yang belum dapat pekerjaan, yang keluarga berantakan rindu rukun, yang sakit disembuhkan, bahkan yang sementara takut terhadap virus corona sekalipun.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, minta Tuhan kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman, sebab setiap detik dalam hidup kita adalah waktu kehidupan yang sangat berharga. Tuhan berjanji menyertai dan melindungi kita dari awal sampai akhir tahun, dan bersyukurlah untuk itu. Dan ini pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan berlalu dalam perlindungan Sang Pelindung utama kita, yaitu Allah Bapa di sorga. Jangan redup di dalam pengharapan kita, tetaplah berharap dalam iman percaya kita kepada Tuhan saja, seperti Yesaya yang senantiasa diteguhkan dan dikuatkan dengan janji setiap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menimpamu pada saat ini, jangan redup dalam pengharapan, jangan takut, tetaplah bersandar kepada kasih setia Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.